Yang saya hormati para KPA, bila ada. Yang saya hormati para pengelola keuangan satuan kerja wilayah ataupun lingkup KPPN Klaten, baik di Kabupaten Klaten maupun di Kabupaten Boyolali. Yang saya hormati tim dari KPPN Klaten, hadir Kepala Seksi MSKI, Bu Ismiati, juga eh, petugas FO, CSO kita, Mas Teddy, dan juga pendukung kegiatan pada pagi sampai siang hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan anugerah, ya, anugerah berlimpah, terutama anugerah kesehatan, sehingga hari ini kita bisa eh, bersilaturahmi lagi dan mendapatkan eh, pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pelaksanaan tugas kita dalam pengelolaan keuangan negara. Sugeng rawuh wonten ing Zoom evaluasi pelaksanaan anggaran dan monitoring digitalisasi pembayaran. Terima kasih Bapak Ibu telah ya menyediakan waktu di awal-awal eh, aktivitas setelah perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Jadi ini masih suasana Idul Fitri hari kesekian ya. Nah, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Selama ini kita berinteraksi, mungkin terdapat hal-hal yang kurang optimal, kurang berkenan. Dan terima kasih kita semuanya sudah menikmati libur panjang selama sekitar 10 hari. Beda tentunya bagi yang menambah cuti, nggih, Bapak Ibu. Sebelum lanjut, saya bacakan pantun, pantun sederhana. Pagi hari makan kelapa, rasanya Ke enak bikin tertawa. Cakep. artinya. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Cakep. Panas. Bapak Ibu, yang saya hormati juga teman-teman KPPN Klaten, hari ini kita melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan monitoring digitalisasi pembayaran. Nah, sampai saat ini, Bapak Ibu, ya, kami berterima kasih atas segala upaya ataupun usaha dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran maupun implementasi digitalisasi pembayaran. Nah, saat ini, informasi saat ini terkait dengan revisi halaman 3 kita di KPPN Klaten ini masih di urutan-urutan bawah capaiannya dari 72 satuan kerja. Monitoring dari Kambil kemarin siang itu baru 10 yang melakukan 10 satker ya, 10 satuan kerja yang melakukan revisi halaman 3 sehingga capaiannya di persentase baru mencapai sekitar 14%. Nah, ini masih ada waktu sampai tanggal 22 April nanti. Jadi tolong nanti mulai hari ini tentunya pengajuan revisi halaman 3 pada triwulan 2 ini ditunggu sampai dengan tanggal 22 April pukul 17. Ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, sedangkan monitoring terkait digitalisasi pembayaran sampai saat ini saya pribadi saya belum mendapatkan informasi eh, terkini. Nah, mungkin nanti narasumber dari Bu Ismi ataupun Mas Teddy bisa memberikan informasi terakhir posisi atau kondisi kita seperti apa. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga telah melakukan
survei sesuai dengan nota dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Direktorat Jenderal Pembendaraan. Kita melaksanakan survei terkait dengan kebutuhan pelatihan atas implementasi Sistem Informasi dan Teknologi DJPB tahun 2024. Di sini disampaikan bahwa pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK perlu didukung dengan manajemen perubahan dan komunikasi untuk memastikan keberhasilan implementasi proyek TIK yang baik, lancar, dan sesuai dengan standar layanan TIK. Nah, nanti Bu Ismi mungkin ya memberikan informasi terakhir posisi atau kondisi kita sebagaimana. Tolong disampaikan agar nanti para satuan kerja mengerti sehingga apa yang kita lakukan dalam pelayanan yang didukung oleh TIK ya, telah kita lakukan secara optimal sehingga memperlancar pelaksanaan tugas terkait dengan pencairan dana. Oke. Dan terdapat informasi pula terkait dengan proyeksi ya untuk target capaian output triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2024 dapat diinput sampai dengan tanggal 30 April 2024. Jadi masih ada sekitar 2 minggu ya. Dan realisasi data capaian output bulan Januari sampai dengan Maret 2024 dapat diinput mulai tanggal 4 sampai dengan 30 April 2024. Sepertinya itu penyampaian saya dalam pembukaan ini. Mudah-mudahan sangat mudah dipahami ya. Nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber atau teman-teman dari KPPN Klaten. Sebelum press release, saya tutup dulu dengan satu pantun. Atau bukan menutup ini ya. Pantun berikutnya adalah kopi luwak mahal sekali. Kopi hitam pahit sekali. Hormat kami untuk hadirin. Izinkan saya mulai acara ini dalam press release. Izin. Press release pelaksanaan APBN per 31 Maret tahun 2024, lingkup wilayah kerja KPPN Klaten. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam press release ini akan disampaikan dua hal, yaitu faktor temporer pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2024 dan realisasi APBN tahun 2024 lingkup wilayah kerja KPPN Klaten. Ekonomi triwulan 1 tahun 2024 diperkirakan tumbuh relatif kuat. Faktor temporer seperti Hari Raya Idul Fitri dan perhelatan pemilihan umum tahun 2024 menjadi motor penggerak ekonomi di awal tahun 2024 ini. Keduanya mampu mendorong ekonomi di tengah tren menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi pangan yang meningkat. Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Abdurrahman, memperkirakan pemilu 2024 yang lalu berkontribusi sebesar 0,2% terhadap produk domestik bruto atau PDB tahun 2024 dan 0,27% untuk PDB 2024. Kontribusi terhadap PDB itu berasal dari belanja pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu yang sudah menganggarkan sebesar 11,52 triliun tahun 2023 dan untuk 2024. Jumlahnya bertambah menjadi 15,87 triliun. Dampak langsungnya akan menambah ke pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam komponen produk domestik bruto. Bapak Ibu sekalian, kontribusi terhadap PDB
produk domestik bruto juga datang dari belanja para calon legislatif ataupun caleg. Jumlah seluruh caleg di Indonesia yang memperebutkan kursi di DPR dari berbagai tingkatan dari 200 lebih dari 250.000 orang dan lebih dari 8.000 orang memperebutkan kursi di DPR RI. Belanja para caleg itu akan terefleksikan dalam konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT yang diperkirakan mencapai 4,72% pada tahun 2023 dan 6,57% pada tahun 2024 ini. Dampak lain secara dilakukan masyarakat yaitu sebesar 0,14%. Dampak bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024 ke ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,14 hingga 0,25 percentage point atau PPT. Hal ini nampak dari jumlah kebutuhan uang tunai yang meningkat 4,65%. Jumlah uang beredar pada saat Ramadan dan Idul Fitri diperkirakan ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat secara umum, khususnya yang beragama Islam, dan naiknya mobilitas publik terkait mudik. Tentunya perputaran uang yang lebih cepat akan menggerakkan roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi karena aktivitas transaksi perdagangan dan produksi barang dan jasa akan meningkat. Pemberian uang THR untuk pegawai pemerintah dan pegawai swasta juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, akan saya sampaikan kinerja realisasi APBN yang dikelola KPPN Klaten per 31 Maret tahun 2024. Wilayah kerja KPPN Klaten adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali dengan jumlah satker mitra kerja adalah 72 satker kementerian lembaga dan 3 satker penyaluran dana dan transfer ke daerah. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar 5,07 triliun atau lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 5,18 triliun atau turun sebesar 2,06%. Hal ini disebabkan oleh pagu dana transfer ke daerah yang lebih rendah daripada tahun 2023. Pendapatan negara per 31 Maret tahun 2024 sebesar 727,69 miliar, naik sebesar 3,28% year to year, atau terjadi kenaikan sebesar 23,83 miliar dibandingkan periode per 31 Maret tahun 2023. Hal ini didorong oleh penerimaan perpajak, ya, penerimaan perpajakan yang naik sebesar 15,4 miliar atau 2,51%. Dan penerimaan PNBP yang naik sebesar 8,44 miliar atau 7,38%. Sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 20,23% year to year atau terjadi peningkatan sebesar 304,49 miliar dibandingkan periode per 31 Maret tahun 2023. Dari total pagu dana yang dikelola sebesar 5,07 triliun per 31 Maret tahun 2024 telah direalisasikan sebesar 1,496 triliun atau sebesar 29,50%. Pagu belanja pemerintah pusat sebesar 1,28 triliun telah direalisasikan sebesar 387,36 miliar atau sebesar 30,24%. Yang terdiri dari satu, belanja pegawai dengan pagu 690,59 miliar
telah direalisasikan sebesar 157,59 miliar atau sebesar 25,43%. Tumbuh year to year sebesar 27,45%. Ini didorong terutama oleh pembayaran THR yang direalisasikan mulai ataupun di akhir bulan Maret 2024 kemarin. Yang kedua, belanja barang dengan pagu sebesar 610,04 miliar telah direalisasikan sebesar 222,95 miliar atau sebesar 36,55%. Tumbuh year to year sebesar 61,73%. Hal ini didorong terutama oleh penyerapan belanja yang cukup tinggi di KPU Klaten maupun KPU Boyolali dalam rangka pemilu 2024. Kenaikan penyerapan belanja barang cukup tinggi juga terjadi di RSUP Suraji Tirto Negoro. Yang ketiga, belanja modal dengan pagu sebesar 51,34 miliar telah direalisasikan sebesar 6,8 miliar atau sebesar 13,29%, mengalami kenaikan year to year sebesar 50,02%. Hal ini terutama didorong oleh Satuan Kerja RSUP Suraji Tirtonegoro yang memiliki pagu belanja modal terbesar dan telah melakukan realisasi cukup signifikan. Yang keempat, belanja bantuan sosial dengan pagu Rp22.500.000 belum terdapat realisasi. Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dengan pagu sebesar 3,79 triliun saat ini telah direalisasikan sebesar 1,109 triliun atau sebesar 29,25%. Dana transfer yang dikelola KPPN Klaten tahun 2024 adalah sebesar 3,79 triliun sampai dengan 31 Maret 2024 telah direalisasikan untuk Kabupaten Klaten sebesar 605,49 miliar dan untuk Kabupaten Boyolali sebesar 503,32 miliar. Demikian penyampaian laporan realisasi APBN lingkup kerja KPPN Klaten per 31 Maret tahun 2024. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sumber data berasal dari Omspan per 31 Maret dan data per 2 April tahun 2024. Dan sumber data dari CNBC Indonesia, BKF, dan money.kompas. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Dalam pelaksanaan kegiatan dari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf tentunya, dan silahkan nanti diskusi lebih intens lagi dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab dan sangat bermanfaat dalam peningkatan kinerja pelaksanaan APBN, pelaksanaan anggaran pada KPPN Klaten yang kita cintai, kita banggakan ini. Sebagai penutup, saya bacakan pantun, mohon cakepnya. Puasa telah selesai. Cakep. Telah pula kita menikmati ketupat. Cakep. Marilah kita kembali, kita mengelola keuangan negara dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Terima kasih Mbak Sari.